Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya mengatasi rasa gugup ketika berbicara di depan kamera ataupun di depan banyak orang sekaligus. Teman-teman mungkin menyadari bahwa kemampuan berbicara di depan publik, baik itu di depan kamera ataupun di depan umum adalah suatu kebutuhan. Nah, tapi permasalahan ataupun problem utama yang terutama bagi pemula, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa gugup sehingga kita bisa berbicara dengan efektif, lancar dan terkendali, baik itu di depan publik ataupun di depan kamera. Nah, untuk itu simak terus konten ini karena kita akan ngebahas langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan agar bisa berbicara lebih percaya diri dan lebih bisa mengendalikan perasaan gugupnya sehingga komunikasinya menjadi lebih kuat lagi. Yang pertama, yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa perasaan gugup itu adalah hal yang manusiawi yang akan dirasakan oleh kita as a human, sebagai seorang manusia. Jadi kita harus menerima dulu hal tersebut. Bahkan orang yang sudah memiliki jam terbang tinggi sekalipun juga bisa tetap merasakan yang namanya perasaan gugup ini. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah aware dulu, sadar dulu, dan menerima bahwa perasaan gugup ketika berbicara di depan banyak orang ataupun di depan kamera adalah hal yang wajar, adalah hal yang lumrah. Nah, setelah kita aware, setelah kita sadar dengan perasaan ini, maka teman-teman akan jadi lebih mudah untuk mengendalikannya. Nah, langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan untuk mengendalikan rasa gugup adalah dengan cara mengatur pernafasan. Ketika kita gugup, teman-teman semua, ya, nafas kita itu tarikannya cenderung lebih pendek. Nah, tarikan nafas yang pendek otomatis membuat kadar oksigen yang kita hirup juga menjadi lebih sedikit. Dan inilah yang memicu hormon stres. Makin stres, makin buyar, ya kan? Makin blank nih, makin bingung mau ngomong apa. Nah, jadi solusi pertama yang bisa teman-teman lakukan setelah aware, setelah menyadari kondisi gugup itu, yaitu adalah mengatur pernafasan. Cobalah untuk menarik nafas lebih dalam. Gunakan pernafasan diafragma, yaitu ketika kita menarik nafas, fokus udara kita itu berada di rongga perut atau bagian ulu hati. Biasanya kalau kita itu bernafas dan dalam kondisi yang gugup, maka fokus pernafasannya itu ada di rongga dada. Ketika kita bernafas, tarik nafas yang membesar itu adalah rongga dada. Nah, bernafaslah menggunakan diafragma. Bernafas menggunakan diafragma itu akan menghirup oksigen 30% lebih banyak. Nah, ketika kita menghirup oksigen lebih banyak, maka tingkat stres juga akan menjadi berkurang. Jadi cobalah untuk menarik nafas lebih dalam, kemudian fokus pernafasannya itu udara memenuhi rongga perut atau bagian ulu hati, kemudian tahan sejenak. Setelah itu hembuskan secara perlahan. Kemudian tarik lagi. Tahan sejenak. Hembuskan secara perlahan. Lakukan pernafasan ini sebanyak 10 sampai dengan 12 kali, maka teman-teman akan merasakan kondisi yang lebih enak, lebih tenang, lebih rileks, lebih enjoy, dan teman-teman jadi lebih siap untuk berbicara baik itu di depan publik ataupun di depan kamera. Nah, selain itu yang bisa kita lakukan, teman-teman, langkah berikutnya adalah dengan mengubah posisi tubuh kita. Ketika kita merasa gugup, nervous, atau merasa takut, tanpa disadari posisi atau state tubuh kita menjadi negatif. Bahu kecenderungannya menutup, posisi pundak menjadi lebih rendah, tatapan kita juga menjadi lebih rendah. State tubuh seperti ini, teman-teman semua, itu justru malah memperparah kondisi kita atau psikologis kita. Untuk itu, teman-teman bisa mengubah posisi tubuhnya. Ini terlihat simple, tapi bisa memberikan efektivitas yang lumayan loh. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan our emotion is created by our motion. Ternyata emosi kita itu bisa dibentuk dari gerak tubuh kita. Nah, jadi ketika teman-teman merasa gugup, cobalah untuk berdiri 10 cm lebih tinggi, buka bahunya lebih lebar, sedikit membusungkan dada, jangan terlalu busung juga ya. Kemudian tatapan lurus ke depan, ya, angkat dagunya lebih tinggi, lurus ke depan, jangan menunduk. Setelah itu tersenyumlah yang lebar. Nah, itu adalah state atau posisi tubuh yang positif. Ingat seperti yang saya jelaskan tadi, our emotion is created by our motion. Jadi gerakan tubuh kita itu bisa mempengaruhi emosi kita. Ketika teman-teman mengalami perasaan nervous, gugup, ataupun takut, cobalah ubah posisi tubuhnya ke posisi tubuh yang positif. Nah, kemudian setelah kita mengubah posisi tubuh, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengubah fokus kita. Ketika kita merasa gugup, otomatis berarti fokus pemikiran kita adalah kepada hal-hal yang negatif. Bisa berbagai macam pikiran negatif yang masuk ke dalam otak kita. Entah takut dibully, takut salah berbicara, takut dinilai jelek oleh orang lain. Nah, yang perlu kita sadari, semua ketakutan-ketakutan itu hanya berada pada pikiran kita. Belum tentu dalam realitasnya akan terjadi seperti demikian. Nah, untuk itu jangan biarkan perasaan takut justru malah menguras energi kita.
Cobalah untuk melatih fokusnya. Ketika teman-teman merasa gugup, ketika teman-teman merasa nervous ataupun merasa takut, upayakan untuk membayangkan hal yang paling menyenangkan yang pernah teman-teman rasakan dalam hidup ini. Nah, ketika teman-teman membiasakan hal tersebut, maka nanti cepat atau lambat teman-teman akan terbiasa mengendalikan pikirannya. Ketika teman-teman merasa gugup, yes, teman-teman tinggal memfokuskan atau membayangkan hal-hal yang paling menyenangkan yang pernah teman-teman rasakan dalam hidup ini. Nah, lama-kelamaan perasaan gugup itu akan berkurang secara bertahap. Nah, langkah berikutnya yang teman-teman juga harus lakukan selain melatih fokusnya adalah juga penguasaan materi. Salah satu faktor penyebab rasa gugup ketika kita mau mulai berbicara di depan kamera ataupun di depan banyak orang bisa karena kita kurang menguasai materi. Jadi jika teman-teman ingin mengalahkan atau mau mengurangi perasaan gugup, maka teman-teman juga salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menguasai materi. Pertanyaan yang timbul, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menguasai materi dengan baik? Yang pertama, yang juga sering saya lakukan adalah membiasakan diri saya itu menulis. Di setiap kali ada kesempatan, momen apapun, ya saya selalu membawa agenda ataupun ya catatan di HP saya. Dimanapun, kapanpun, setiap kali ada ide muncul, ya baik itu ide konten, ya ide materi atau scripting gitu ya muncul di pikiran saya langsung biasakan menulis. Baik itu di agenda, catatan ataupun di catatan HP. Nah, dengan menulis itu akan membuat kita lebih mengingat materi. Menulis artinya kita menumpahkan apa yang ada di pikiran kita sehingga membuat daya ingatnya 2 kali lipat lebih kuat jadinya. Nah, untuk itu biasakanlah menulis kapanpun, dimanapun, di setiap kali ada kesempatan. Tulis, notepad HP boleh, di catatan buku boleh, bebas. Yang penting dia dituangkan dalam bentuk tulisan. Langkah berikutnya selain menulis supaya teman-teman bisa lebih menguasai materi dengan membicarakan topik yang akan teman-teman sampaikan untuk presentasi kepada orang-orang terdekat kita. Entah itu pasangan, teman, keluarga, orang tua, siapapun itu. Biasakan membicarakan topik yang akan kita presentasikan. Dengan membicarakan topik, ya otomatis teman-teman akan lebih menguasai materinya. Karena teman-teman membicarakan, kan begitu. Nah, inilah yang saya lakukan untuk menguasai suatu materi. Saya menulis dan juga membicarakan topik yang biasa saya presentasikan. Sehingga saya lebih menguasai materi. Nah, ketika kita lebih menguasai materi, itu akan membantu mengurangi perasaan gugup. Setelah menguasai materi, langkah terakhir yang paling penting, teman-teman semua, yaitu adalah konsisten. Kenapa konsisten ini penting sekali? Ingat ya teman-teman, untuk membentuk pola kebiasaan baru, nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Kita mau membentuk karakter yang percaya diri, nggak bisa dalam sekejap mata, ya kan, satu malam langsung percaya diri, nggak bisa. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses. Nah, seringkali tidak semua orang bisa menjalani proses itu, sehingga berhenti di tengah jalan. Kalau kita berhenti ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mahir dalam berbicara, baik itu di depan kamera ataupun di depan banyak orang. Butuh jam terbang yang tinggi jika teman-teman ingin menguasai suatu bidang. Nah, jam terbang yang tinggi itu ditentukan oleh konsistensi. Seberapa sering teman-teman praktek, seberapa sering teman-teman latihan. Jadi semakin sering teman-teman praktek, konsisten, latihan, kalau setiap hari usahakan kalau bisa, maka semakin mahir teman-teman dalam mengendalikan perasaan gugupnya. Maka semakin cepat teman-teman menjadi orang atau pribadi yang percaya diri, berbicara di depan banyak orang. Jadi jangan lupakan faktor yang paling penting ini, yaitu konsisten. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua, membantu teman-teman semua jadi pribadi yang lebih percaya diri lagi, lebih bisa mengontrol dan menguasai perasaan dan juga emosinya, dan menjadi orang yang hebat dalam berbicara di depan kamera ataupun di depan banyak orang sekaligus. Silakan beri like, komen, dan juga share jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Saya Muhammad Zahri, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.